Dengan dilaporkannya Rismon oleh JK ke Bareskrim Polri, maka Rismon kini menghadapi 3 perkara hukum di kepolisian. Lalu akankah status Rismon ini akan menggagalkan rencana kubu Jokowi menjadikan Rismon sebagai saksi mahkota di persidangan kelak? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, dan juga ada Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu, Bung Andi Azwan. Bung Andi, Bung Kozin, selamat petang semua. Selamat petang, Dipo. Selamat petang, Dipo. Siap, saya ingin ke Bung Andi terlebih dahulu bahwa kubu Anda sempat menyinggung Rismon Sianipar akan menjadi saksi mahkota dalam kasus ijazah. Di tengah pelaporan yang kemudian begitu banyak dilayangkan kepada Rismon, Anda masih meyakini, Bung Andi, bahwa Rismon dapat menunaikan tugas ini? Ya, Dipo, saya mendapat informasi dari Bang Jamada Girsang dan Rismon sendiri. Saudara Rismon sudah menandatangani BAP sebagai saksi mahkota dalam persidangan nanti di pengadilan untuk ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu itu. Begitu, Dipo. Oke, tapi ketika kita berbicara soal begitu banyak pelaporan yang kemudian dilayangkan kepada Rismon, kita sebut saja misalnya Pak JK yang kemudian melaporkan Rismon ke Bareskrim Mabes Polri, apakah meskipun sudah ditandatangani Anda masih meyakini bahwa nanti di persidangan Rismon tetap akan melanggeng dengan tegas sebagai saksi mahkota atau justru ada ganjalan lain mungkin? Kita tetap akan berlangsung seperti itu. Kalau kita lihat saksi pelaporan LP terhadap Rismon itu kan belum semua final, ya kan? Itu kan pasti ada yang namanya klarifikasi dan sebagainya. Dan itu juga masih dalam taraf belum masuk ke penyelidikan. Ya, dan itu akan terus berlangsung, ya, berlanjut dan berproses. Dan saya keyakinan penuh saya tetap dalam sidang nanti ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu itu Rismon tetap akan menjadi saksi mahkota. Oke, saya ingin ke Bung Kozin bahwa tadi ditegaskan oleh Bung Andi, Rismon telah menandatangani untuk kemudian menjadi saksi mahkota di persidangan. Apakah ini tidak akan mengancam kubu Anda ketika Rismon mampu saja membongkar dapur penelitian dari kubu Roy Suryo CS? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir tidak sama sekali karena Rismon itu statusnya adalah saksi yang tercela, bukan saksi mahkota. Karena dia memiliki aib dari segi reputasi, di mana keterangannya berubah-ubah. Sebelumnya menyatakan palsu, sekarang asli. Boleh jadi setelah ada laporan dari Pak JK berubah lagi ya, menjadi palsu, menjadi asli. Nah, kualifikasi seorang saksi yang demikian itu tidak memiliki potensi untuk diyakini sebagai bahan untuk melakukan pembuktian. Itu satu hal. Yang kedua, saya pikir setelah ditandatangani kesepakatan, ini adalah bagian dari kerja Romusa yang dilakukan oleh Rismon sebagai syarat untuk mendapatkan SP3, kendati sampai hari ini saudara Rismon Sianipar tidak kunjung dapat SP3. Ini berbeda benar dengan kasus Egy Sujana yang begitu sowan Jokowi pulang langsung ajukan permohonan tanpa ada kesepakatan, tanpa ada syarat, langsung SP3. Jadi saya kira memang Rismon saat ini sedang menghadapi dilema setelah minta ampun kepada Jokowi belum juga akan ada SP3, justru dia mendapatkan tugas-tugas berat sebagai syarat, diantaranya harus tarik buku, kemudian harus tarik yang berkaitan dengan Gibran yang tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu, dan termasuk diantaranya hari ini dia harus menghadapi ya laporan dari Pak JK. Tetapi saya yang menarik adalah hari ini kita bisa tahu bahwa saudara Jokowi sedang melakukan apa yang disebut strategi ekstensifikasi kasus dengan playing victim, yang menyatakan dirinya bukan pihak ya yang mengaku diberikan uang. Karena persoalannya yang dituduh didana itu kan kami, bukan dari Joko Widodo, tapi tiba-tiba dia mengklarifikasi dia tidak mungkin mendanai. Memang bukan dia dalam konteks ini, tetapi dalam konteks yang lain, tentu banyaknya buzzer-buzzer yang tidak ada kaitannya dengan persoalan tiba-tiba ikut bersuara, mungkin itu ya yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut. Dan terkait Rasulullah yang menyatakan harus diusut tuntas, ini berkaitan dengan tuduhan pada kami nyatakan tidak benar, dan belum lama ini kami memberikan respon yang sangat tegas mendukung Pak JK dalam laporannya, sekaligus menegaskan kami siap untuk menjadi saksi untuk menegaskan bahwa kami tidak pernah menerima uang sepeser pun baik dari Pak JK ataupun dari pihak-pihak lainnya, dan perjuangan untuk membongkar kasus ijazah palsu murni karena panggilan hati, begitu. Oke, saya ingin ke Bung Andi lagi. Bung Andi, bahwa Anda bersama dengan Rismon di podcast Anda sampai pada kesimpulan untuk kemudian aparat penegak hukum memeriksa perkara ijazah ini melalui sumber pendanaannya. Apa yang diceritakan Rismon kepada Anda, Bung Andi? Jadi saya ingin menjawab dulu apa yang dikatakan dari saudara Kozinudin itu. Ya, untuk SP3, saya punya keyakinan minggu depan ini akan diterbitkan SP3 untuk saudara Rismon. Ya.
Jadi tidak ada perlambatan-perlambatan oleh pihak Polda Metro Jaya. Ya, apa yang dikatakan tadi kalau case-nya Bung Egy Sujana itu berbeda total dengan case yang dihadapi oleh saudara Rismond untuk itu. Tahapan-tahapan itu sudah dipenuhi semua, sudah ditandatangani semua oleh oleh pelapor ya, termasuk Pak Jokowi dan 3 yang lainnya. Dan itu sudah berproses dan saya punya keyakinan ya, minggu depan ini akan keluar SP3 untuk saudara Rismond itu. Kalau kasus ini melebar ke masalah pendanaan, memang di dalam podcast kami itu Rismond curhat ya mengenai sikap ataupun yang dilakukan oleh pihak dari kubu sebelah itu terhadap dirinya dan juga masalah pendanaan itu benar adanya apa yang dia katakan itu. Memang dia tidak menyebutkan siapa orangnya dan berapa amount-nya itu. Dia tidak menyebutkan itu. Tapi untuk bohir atau pendana itu adalah niscaya yang dia katakan. Dan itu dan keyakinan kita juga bahwa itu pasti ada untuk itu. Dan tidak ada sangkut pautnya kalau dikatakan dari saudara Husainuddin itu bahwasanya Pak Jokowi bermain playing victim, itu adalah asumsi dari saudara Husainuddin dan pihak sebelah itu karena kekhawatiran mereka bahwa ini akan P21 segera dan Rismond akan menjadi saksi mahkota untuk itu. Begitu, Diko. Oke, saya ingin ke Bung Kosin lagi. Silakan Anda menanggapi apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Andi terkait dengan adanya bohir dalam kasus ijazah ini, Bung Kosin. Ya itu kan bagian dari upaya kubu Jokowi mengekstensifikasi kasus agar masalah ijazah palsu ini pudar, kabur, dan tidak pokok persoalan yang dipersoalkan oleh publik, tapi bergeser pada soal bohir ada atau tidak, dan tuduhan itu melebar sampai ke Wapres Pak JK. Tapi yang menarik adalah Pak JK sudah menyarankan, beliau meyakini ijazah Joko Widodo asli dan menyarankan untuk menunjukkan ijazah itu kepada publik. Tetapi sayangnya, respon saudara Jokowi menyatakan yang kemudian itu mengutip kembali atau berpetis siapa yang balik dia katakan, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Itu artinya seolah-olah Pak Jokowi juga ya ikut menuduh Pak JK menuduh ijazahnya sehingga tidak penting lagi untuk menindaklanjuti saran dari Wapres ke-10 dan ke-12 kita untuk menunjukkan ijazah dengan pertimbangan agar perkara ini cepat selesai. Tapi yang menjadi soal memang kami sendiri meyakini kalau ijazah itu ditunjukkan lebih awal akan semakin mudah publik untuk meyakini sebagaimana kami meyakini ijazah itu bermasalah karena setelah diberi informasi untuk mengakses di gelar perkara khusus tanggal 15 Desember yang lalu ya Roy Suryo dan kawan-kawan bukannya tidak yakin malah tambah yakin. Jadi ketakutan Jokowi sebenarnya menunjukkan ijazahnya itu untuk menghindari dari publik begitu. Baik, saya ingin ke Bung Andi bahwa Pak JK meyakini ijazah Pak Jokowi asli dan meminta secara halus agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Mengapa Pak Jokowi tidak mendengarkan saran Pak JK? Bung Andi. Ya, Bung Dipo, saya rasa tokoh bangsa ini, Pak JK ini, Pak Yusuf Kala ini kurang update untuk itu. Tidak mengikuti permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, ini repetisi yang selalu dikatakan oleh pihak sebelah untuk itu. Tunjukkan saja, itu tidak semudah seperti itu. Karena ini pun sudah masuk ke ranah hukum. Ya, dari dulu pun kita katakan, kita tunjukkan apa yang dikatakan oleh mereka. Ketika kita akan tunjukkan itu, mereka akan ambil dan mereka akan periksa untuk sendiri. Di mana legal standing untuk mereka mengatakan itu? Ya, itu adalah haknya Pak Jokowi mau tunjukkan ataupun tidak. Ya, tapi yang jelas begini. Makin lama makin ke sini ya kita melihat apakah ada aktor-aktor itu yang bermain di sana yang kemudian dinarasikan ya oleh pihak sebelah itu bahwasanya ini bola panas kemudian dilempar ke Pak JK ya. Ini permainan-permainan yang tidak baik ini tidak seperti itu yang harus dilakukan mereka. Dalam hal ini adalah Pak JK ya, ini adalah merasa dirinya ini dicemari dengan pemberitaan selama ini yang dikait-kaitkan dengan beliau. Tidak ada hubungannya dengan yang berperkara ini dengan Pak Jokowi, ya. Dan saya rasa Pak Yusuf Kala tidak mendapatkan informasi yang utuh bahwasanya ini sudah masuk karena pengadilan. Begitu. Oke, saya ingin masih ke Bung Andi bahwa tadi Anda meyakini SP3 akan keluar minggu depan untuk Rismond Sianipar. Tapi kalau kita ingat ada dua pihak sebelumnya, Damai Harilubis kemudian juga ada Egy Sujana yang diberikan lebih cepat. Sementara Rismond ini sudah mungkin dapat dikatakan sebulan. Apa yang menghambat Pak Jokowi untuk memberikan restoratif justice ini kepada Rismond Sianipar? Ya, kalau kita lihat makanya saya bilang
case ini agak berbeda. Kalau kita bicara dengan Bung Egy Sujana, itu adalah alasan kemanusiaan dan ingin beliau ini berobat ya dengan penyakitnya yang dibilang kanker stadium 4 itu ke Rumah Sakit Penang di Malaysia, dan dia membutuhkan pencekalannya ini ya dibuka sehingga dia bisa segera untuk berobat. Makanya case-nya berbeda. Ya, ini adalah case kemanusiaan yang didahulukan, dikedepankan. Tapi kalau case-nya Rismond ini ada perlu juga, kalau kita katakan kita belajar dari case yang pertama, perlu kehati-hatian, perlu komitmen. Apakah benar Rismond ini ada dari lubuk hati yang paling dalam untuk meminta RJ ini ya dengan berdasarkan dari penelitian dia yang salah untuk itu ya. Makanya semuanya itu pun satu persatu diteliti dengan baik dengan seksama dan sampai kesimpulan bahwa RJ-nya diterima oleh Pak Jokowi dan juga oleh pelapor yang lainnya dan sekarang diproses untuk itu. Baik. Dan saya yakin ya kemungkinan minggu depan itu akan keluar SP3-nya. Oke, saya ingin ke Bung Kosin bahwa Bung Andi meyakini SP3 untuk Rismond akan keluar minggu depan, artinya potensi Rismond untuk menjadi saksi mahkota terbuka lebar jika betul terjadi. Saya ingin minta tanggapan Anda, apa strategi dari kubu Roy Suryo untuk kemudian menghadapi persidangan jika Rismond menjadi saksi mahkota? Yang pertama kami tegaskan bahwa SP3 yang diterima oleh Egy Sujana dan DHL termasuk yang konon akan diterima oleh Rismond Sianipar itu tidak bisa merestorasi apapun. Ya, jadi bukan karena ada restorasi justice terhadap 3 orang ini kemudian bisa merestorasi kedudukan ijazah yang bermasalah menjadi asli. Karena persoalan ijazahnya itu sendiri sampai hari ini belum dibuktikan di pengadilan. Padahal tujuan restoratif justice itu adalah memulihkan keadilan pada keadaan semula. Makanya ini yang saya sebut SOP-nya mengikuti SOP Solo, tidak padat untuk pada prosedur KUHP. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Andi Azwan, tahapannya ini kan sedang berjalan. Ini berbeda sekali dengan masa Egy Sujana dan DHL yang tanpa tahapan langsung SP3. Nah, tapi kami melihat bahwa memang motif dan tujuan targetnya berbeda. Kalau Rismond ini memang sedang dijadikan sapi bajak untuk menjalankan sejumlah kerja rodi yang sudah ditetapkan Solo sebagai syarat dia untuk mendapatkan SP3. Karena itu sekali lagi kalaupun dia menjadi ahli maka tidak perlu kami membuat pertimbangan khusus atau antisipasi karena memang tidak bernilai ahli yang seperti ini. Apalagi dia status terlapor, apalagi juga dipersoalkan oleh Bung Andi Azwan dengan ijazah Yamaguchi S2 dan S3 yang palsu dan surat kematian yang bermasalah. Kita bisa sederhana saja menilai bagaimana mungkin orang bisa diambil keterangannya. Untuk urusan dirinya ya saja dia bisa mengaku sudah mati, apalagi untuk bohong yang lainnya. Dan keterangan bagi seorang pendusta itu tidak bernilai di depan pengadilan. Begitu menurut saya. Baik, kita akan tunggu apakah kemudian SP3 untuk Rismond Sianipar ini akan keluar minggu depan atau tidak. Kita akan tunggu bersama. Terima kasih Bung Andi Azwan dan juga Bung Ahmad Kozinudin telah bergabung di Kompas Petang. Sama-sama, Diko.